Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Valencia Indah Yunitias dengan NIM 14014226061. Saya dari Rombel B. Di sini saya akan memaparkan mengenai materi pendidikan multikultural. Kita simak bareng-bareng ya. Materi pertama kita akan membahas mengenai multikultural kebudayaan, di mana yang pertama adalah kita akan membahas masalah budaya. Apa sih budaya itu? Budaya adalah sifatnya dinamis karena perubahan sosial atau perubahan masyarakat. Apa sih yang berhubungan dengan budaya? Yang pertama adalah ciri khas dari suatu tempat, di mana pastinya suatu tempat itu mempunyai ciri khas khususnya masing-masing. Jadi ciri khas ini bisa menjadi ciri khas dari suatu tempat, dari tempat satu dan satu lainnya. Yang kedua adalah kebiasaan suatu masyarakat, di mana pastinya masyarakat mempunyai kebiasaannya sendiri berdasarkan tempat di mana kita tinggal, seperti itu. Yang ketiga adalah turun temurun atau tradisi, di mana biasanya kita menyebutnya dengan adat istiadat, yaitu turun temurun dari nenek moyang sampai sekarang. Jadi proses ini, tradisi ini sudah dilakukan dari zaman dahulu dan diteruskan sehingga sifatnya turun temurun. Budaya ini sifatnya dibagi menjadi dua, bisa dilihat, yaitu yang pertama adalah fisik materi, yang kedua adalah non materi. Nah, non materi ini biasanya terdapat pemikiran manusia. Oke, kita next. Dapat dikutip, yang pertama adalah pemikiran, biasanya pemikirannya ada yang cenderung sempit. Yang kedua adalah pengetahuan, di mana pengetahuan ini luas mencangkup keseluruhan. Yang ketiga adalah keyakinan. Yang keempat adalah kesenian. Jadi kesenian ini sifatnya tradisi, warisan yang diwariskan secara turun-temurun. Yang kelima adalah moral, di mana moral ini sifatnya dapat tertulis dan tidak tertulis. Yang ketujuh hukum. Yang kedelapan yaitu adat istiadat. Berisi tentang yang pertama ide-ide atau pemikiran, yang kedua adalah berupa kegiatan atau aktivitas, yang ketiga adalah artefak atau benda, yang kedua adalah klikon, di mana klikon ini berkaitan dengan peralatan hidup dari yang masak paling terluas ini, kemudian berburu, bertani, bercocok tanam, serta melakukan perdagangan dengan sistem barter atau nelayan. Yang kedua adalah mata pencaharian, yang ketiga adalah sistem kemasyarakatannya, yang keempat adalah bahasa, yang kelima adalah seni, serta yang keenam adalah sistem, yang ketujuh adalah berhubungan dengan religi. Oke, kita akan memasuki bab yang kedua, di mana bab kedua ini membahas tentang hakikat pendidikan multikultural. Sebelum kita lanjut, saya akan bertanya, apakah kalian sudah mengetahui apa sih hakikat pendidikan multikultural ini? Kita simak bareng-bareng ya. Oke. Hakikat pendidikan multikultural ini menyangkut pengalaman yang membentuk persepsi umum terhadap usia, gender, agama, status sosial ekonomi, jenis identitas budaya, bahasa, ras, dan berkebutuhan khusus. Jadi, kaitannya dengan ini juga berhubungan dengan etik dan emik. Apa sih etik sendiri dan emik? Etik adalah aspek kehidupan yang muncul konsisten pada semua budaya, sedangkan emik adalah aspek kehidupan yang muncul dan benar hanya pada satu budaya tertentu, di mana
spesifik perbedaannya bisa disimpulkan bahwasanya etik itu menyangkut pada semua budaya, sedangkan emik sendiri hanya terfokus pada satu budaya tertentu. Nah, ada juga kaitannya dengan pluralisme dan multikulturalisme. Jadi pluralisme ini artinya toleransi, sedangkan multikulturalisme sendiri berarti lebih kompleks menggunakan perbedaan. Kita masuk ke materi selanjutnya. Jadi pendidikan multikultural ini ada satu ahli yang mengartikan, yaitu James Blanks, di mana multikultural menurut James Blanks ini yang mengakui budaya dan etnis, pengalaman sosial, gaya hidup. Jadi suatu rangkaian kepercayaan atau biasa disebut dengan set of beliefs dan penjelasan yang mengakui dan menilai pentingnya keberagaman budaya dan etnis dalam membentuk gaya hidup, pengalaman sosial, identitas pribadi, kesempatan pendidikan dari individu serta kelompok maupun negara. Yang selanjutnya adalah dasar pendidikan multikultural, dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kesadaran nilai penting keberagaman budaya, di mana setiap individu tentunya harus memiliki kesadaran akan pentingnya keberagaman budaya, di mana setiap daerah pastinya memiliki keberagaman budaya masing-masing, sehingga kita sebagai individu harus mempunyai kesadaran akan pentingnya pendidikan dalam keberagaman budaya. Yang kedua adalah gerakan pembaruan pendidikan kesenjangan dalam kesepakatan ketidakadilan dalam kesempatan sekolah atau zonasi. Misalnya ini berhubungan dengan diskriminasi. Yang selanjutnya adalah dasar pemahaman pendidikan. Dasar pemahaman pendidikan itu berhubungan dengan yang pertama adalah kesempatan yang sama bagi setiap siswa untuk mewujudkan potensi sepenuhnya. Jadi di sini tidak ada perbedaan antara individu satu dengan individu lainnya. Semua siswa berhak mendapatkan perwujudan yang sama dalam menyalurkan potensinya yang sepenuhnya. Yang kedua adalah penyiapan pelajar untuk partisipasi penuh dalam masyarakat antar budaya. Yang selanjutnya adalah menyiapkan pengajaran agar mudah belajar bagi siswa tanpa memperlihatkan perbedaan dan persamaan budaya. Yang selanjutnya adalah partisipasi aktif siswa dalam menghilangkan penindasan segala bentuk, di mana pastinya banyak sekali penindasan bentuk dari segala aspek. Jadi sekolah wajib mempunyai peranan untuk menghilangkan penindasan dalam segala bentuk apapun itu bentuknya. Yang terakhir adalah pendidikan harus berpusat pada siswa untuk mendengarkan aspirasi dan pengalaman siswa. Jadi tidak hanya guru yang harus didengar, tetapi siswa juga wajib didengar segala bentuk aspirasi dan pengalaman yang dimiliki oleh siswa, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah tujuan pendidikan multikultural, di mana yang pertama ada pengembangan literasi etnis dan budaya, yang kedua adalah klasifikasi nilai dan sikap, yang ketiga adalah perkembangan pribadi, yang keempat adalah kompetensi multikultural, yang kelima adalah kemampuan dan keterampilan dasar, yang keenam adalah memperkuat pribadi untuk reformasi sosial, yang ketujuh adalah persamaan dan keunggulan pendidikan, yang kedelapan adalah hidup berdampingan secara damai. Oke, kita masuk ke bab yang selanjutnya, yaitu pendekatan dalam multikultural, di mana ada ahli yang bernama James Blanks
mengungkapkan bahwasannya pelaksanaan pendidikan multikultural harus dipandang sebagai suatu proses yang berkelanjutan, bukan sebagai suatu yang kita lakukan sekarang. Dengan demikian, proses berkelanjutan merupakan pemecahan masalah yang merupakan target dari pendidikan multikultural. Jadi, sifatnya berkelanjutan, pemecahan masalah, serta target reformasi. Pendekatan multikultural dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah pendekatan kontribusi atau biasa disebut dengan the contribution approach, di mana pendekatan ini yang paling sering dilakukan dan paling luas digunakan. Dalam fase pertama dari gerakan kebangkitan etnis, ciri dari pendekatan ini adalah memasukkan pahlawan-pahlawan dari suku atau bangsa atau etnis dan benda-benda budaya ke dalam pelajaran, yang sesi ini halnya dengan yang telah dilakukan di Indonesia. Pendekatan ini mengajak peserta didik untuk mengetahui latar belakang pendidikan yang pernah berjuang di Indonesia. Jadi lewat perkenalan yang beragam dan bentuk-bentuk rumah, adat, dari etnis yang berbeda, dan menunjukkan tempatnya dan cara beribadahnya yang berbeda-beda. Memperkenalkan bahasa dari suku yang berbeda dan memperkenalkan budaya-budaya yang berbeda di Indonesia. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan admitive atau biasa disebut dengan admitive approach. Jadi, tahapan ini dilakukan untuk menambah materi, konsep, tema, perspektif terhadap kurikulum tanpa mengubah struktur tujuan serta karakteristik dasarnya. Jadi, pendekatan admitive ini sering dilengkapi dengan modul, buku, atau bidang bahasa terhadap kurikulum tanpa mengubah secara substantif. Pendekatan admitive merupakan fase awal dari melaksanakan pendidikan multikultural karena belum menyeluruh kurikulum utama. Dalam pendekatan ini, pendidikan diminta untuk bersahabat dengan berbagai suku dan latar belakang yang berbeda sebanyak-banyaknya, supaya memberikan wawasan yang luas tentang keragaman budaya, kehidupan, persahabatan, pengetahuan. Peserta didik akan bertumbuh secara eksklusif, mudah menerima pendapat, toleransi, dan menghargai satu sama lain. Ketiga adalah pendekatan transformasi atau bisa disebut dengan the transformative approach. Pendekatan transformasi ini berbeda mendasar dengan pendekatan konstitusi, di mana pendekatan transformasi mengubah asumsi dasar kurikulum dan menumbuhkan kompetensi dasar siswa dalam meningkatkan melihat konsep, isu, tema dari beberapa perspektif dan sudut pandang etnis. Jadi perspektif yang berpusat pada aliran utama yang mungkin dipaparkan dalam materi pelajaran, siswa melihat perspektif lainnya. Beck menyebut ini sebagai proses sehingga rasa saling menghargai, kebersamaan, dan cinta selama dalam dirasakan melalui pengalaman belajar. Terakhir adalah pendekatan aksi sosial atau biasa disebut dengan the social action approach. Jadi pendekatan aksi sosial mencangkup semua elemen dari pendekatan transformasi, tetapi menambahkan komponen yang mempersyaratkan siswa membuat aksi berkaitannya dengan konser keterlibatan masalah yang dipelajari dari unit. Oke, kita masuk ke bab yang selanjutnya ya. Kita simak bareng-bareng. Bab yang selanjutnya adalah membahas mengenai masalah pendidikan multikultural di Indonesia. Apa sih
problem-problem kemasyarakatan multikultural. Ada 5 problem yang merupakan problem kemasyarakatan dalam multikultural. Jadi problem yang pertama adalah keberagaman identitas budaya, di mana pastinya identitas budaya banyak sekali ragamnya. Jadinya itu bisa menjadi salah satu adanya problem keterikatan dalam masyarakat multikultural. Yang kedua adalah pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah. Yang ketiga adalah kurangnya kokoh nasionalisme, di mana setiap individu seharusnya mempunyai rasa nasionalisme yang tinggi. Jadi apabila kita kurangan rasa nasionalisme, pastinya akan menyebabkan ketimpangan problem kemasyarakatan dalam multikultural. Yang keempat adalah fanatisme sempit. Yang kelima adalah konflik kesatuan nasional dan multikultural. Selanjutnya ada problem tentang pelaksanaan pembelajaran multikultural. Jadi di sini saya menyebutkan 3, yaitu yang pertama adalah guru kurang mengenal budaya sendiri. Pentingnya keragaman budaya. Jadi kita nantinya sebagai pendidik harusnya mengenal budayanya sendiri, dan itu menjadi salah satu penting guna mengetahui keragaman budayanya sendiri. Yang kedua adalah guru kurang menguasai struktur dan budaya etnis peserta didik. Yang ketiga adalah rendahnya kemampuan guru dalam mempersiapkan peralatan pembelajaran, di mana kita sebagai pendidik, apalagi kita nantinya disiapkan untuk mengikuti proses PPG, jadinya harus adanya kreativitas yang lebih dalam mempersiapkan keterampilan pembelajaran, tidak monoton yang atau tidak sama sekali mempersiapkan peralatan belajar. Peralatan belajar ini tentunya menjadi penunjang utama untuk seorang siswa, seorang peserta didik yang ingin mengikuti pembelajaran guna nantinya dapat menunjang adanya pembelajaran di dalam kelas. Begitu. Nah, selanjutnya ini ada masalah seleksi dan integrasi isi mapel. Untuk mengatasi problem tersebut, guru harus memiliki pengetahuan yang memadai, dimana pastinya kita sebagai pendidik sudah disiapkan untuk memiliki pengetahuan yang lebih. Jadinya dengan kita menggali potensi dengan memiliki pengetahuan budaya yang memadai, tentunya akan menunjang proses pembelajaran. Dan yang kedua adalah masalah proses pengkonstruksikan pengetahuan. Yang ketiga adalah masalah mengurangi prasangka. Yang terakhir adalah masalah kesetaraan pedagogi. Kita masuk ke bab yang selanjutnya, yaitu prinsip pengembangan pendidikan multikultural di Indonesia. Prinsip ini apa aja sih? Mari kita simak bareng-bareng. Oke? Prinsip yang pertama adalah pendidikan multikultural adalah gerakan politik yang bertujuan menjamin keadilan sosial bagi seluruh warga masyarakat tanpa memandang latar belakang yang ada. Artinya setiap warga mempunyai latar belakang, tetapi latar belakang itu tidak boleh dipandang sebelah mata. Jadi gerakan politik ini itu mewujudkan atau menjamin keadilan sosial bagi seluruh warga masyarakat. Yang kedua adalah pendidikan multikultural mengandung 2 dimensi, pembelajaran kelas dan kelembagaan sekolah, dan antar keduanya tidak bisa dipisahkan, tetapi justru harus ditangani lewat reformasi yang komprehensif. Yang ketiga adalah pendidikan multikultural menekankan reformasi pendidikan yang komprehensif. Dalam pencapaian itu hanya lewat analisis kritis atau
sistem kekuasaan dan privilege untuk dapat dilakukan reformasi komprehensif dalam pendidikan. Yang keempat adalah berdasarkan analisis kritis ini, maka tujuan pendidikan multikultural adalah penyediaan bagi setiap siswa menjamin memperoleh kesempatan guna mencapai prestasi maksimal sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Yang terakhir adalah, atau prinsip yang kelima, pendidikan multikultural adalah pendidikan yang baik untuk seluruh siswa tanpa memandang latar belakangnya. Yang selanjutnya adalah bentuk dan model pendidikan multikultural. Yang pertama adalah mengembangkan pemahaman yang mendasar tentang proses penciptaan sistem dan penyediaan pelayanan pendidikan yang setara. Yang kedua adalah berhubungan dengan kurikulum, karakter guru, pedagogi, iklim kelas, budaya, dan konteks lingkungan sekolah guna membangun suatu visi lingkungan sekolah yang setara. Yang selanjutnya adalah pendidikan multikultural memiliki 3 sasaran. Yang pertama adalah pengembangan identitas multikultural, yang kedua adalah hubungan interpersonal, yang ketiga adalah pemberdayakan diri sendiri. Untuk itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. See you.